Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ananda soleh soleha. Apa kabar semuanya? Semoga Ananda soleh soleha tetap dalam keadaan sehat dan pastinya tetap semangat dalam belajarnya dan dalam menghafal Qur'annya. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melafazkan alhamdulillahirabbil alamin dan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, Ananda soleh-soleha yang berbahagia, hari ini hari Kamis kita belajar fikih. Di video Ustadz kali ini Ustadz akan menambahkan bagaimana etika kita masuk ke WC. Jadi nanti Ustadz menambahkan bagaimana etika-etika kita masuk WC dan keluar WC atau kamar mandi. Sebelum kita memasuki pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbish rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, anak-anak soleh-soleha yang berbahagia, siap-siap buka buku fikihnya pada halaman 73. Kita masih di pelajaran 4, tata cara membersihkan diri atau istinja. Sekarang Ustadz tanya, apa itu istinja? Nah, sekarang buka buku halaman 76, di situ ada jawabannya. Yang A, pengertian dan hukum istinja. Menurut bahasa, istinja adalah bersih atau terlepas atau selamat dari penyakit. Sedangkan menurut istilah hukum Islam, istinja adalah menghilangkan kotoran dan najis setelah buang air besar ataupun kecil. Nah, itu adalah pengertian istinja. Hukum istinja itu wajib bagi setiap muslim. Istinja juga harus benar. Jangan sampai kita beristinja salah atau masih melekat kotoran atau najis. Ingat hadis Rasulullah SAW, kebanyakan siksa kubur disebabkan oleh air atau bekas kencing. Nah, jadi setiap kita buang air kecil maupun besar, maka kita harus benar-benar membersihkannya. Jangan sampai masih ada yang melekat kotoran ataupun najis. Oke, anak-anak, sekarang buka halaman 78. Kita masuk bagian B, etika buang air kecil atau besar. Ingat, buang air kecil maupun buang air besar tidak boleh sembarangan. Ajaran Islam memberi panduan mengenai buang air. Islam adalah agama yang sempurna. Islam menginginkan agar para pemeluknya memiliki kepribadian yang mulia, termasuk etika buang air dalam Islam. Bagaimana etika buang air dalam Islam? 1. Tidak buang air sembarangan. Kita dilarang kencing di air yang tidak mengalir karena air tersebut akan berbau. Kedua, kita dilarang buang air di tempat
berteduhnya manusia seperti di bawah pohon, di gardu-gardu. Kita tidak boleh buang air di tempat manusia beristirahat atau berteduh. Kita juga dilarang buang air di lubang-lubang tanah dan di pohon-pohon kayu. Mengapa dilarang? Karena di lubang tanah terdapat kehidupan yang lain seperti semut dan cacing. Jadi kita tidak boleh buang air di lubang-lubang yang ada kehidupan seperti semut dan cacing, karena makhluk tersebut harus dihormati keberadaannya. Kita juga tidak boleh buang air besar di tengah jalan. Nah, itu adalah etika yang sangat buruk. Ingat ya, ananda soleh-soleha, kita tidak boleh buang air kecil maupun besar sembarangan. Jika ingin buang air kecil atau besar, segeralah kita mencari toilet atau tempat yang, atau tidak ada toilet, kita mencari tempat yang layak, kecuali yang dilarang-larang tadi. Buang air juga jangan sampai terlihat orang. Nah, itu merupakan etika juga. Nah, kita masuk WC. Sebelum masuk WC kita harus berdoa. Hafal ya doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sesuatu yang keji dan jahat. Nah, itu adalah doa masuk WC. Ingat, tempat semacam toilet itu sangat disukai setan. Nah, dengan berdoa kita memohon kepada Allah agar tidak melakukan perbuatan dosa selama berada di toilet. Ketika buang air kecil atau besar, kita tidak boleh menghadap kiblat ataupun membelakanginya. Di dalam WC juga kita tidak boleh bercakap-cakap, bersiul, bernyanyi, apalagi menyebut nama Allah, itu dilarang. Dan yang lebih penting lagi, jika kita ke WC, kita harus benar-benar membersihkannya, membersihkan bekas yang maksudnya bekas-bekas najis yang ada di toilet, menyiram hingga bersih, dan lebih penting lagi membersihkan najis yang melekat di tubuh kita dengan benar. Ingat, jangan sembarangan membersihkan air, maksudnya membersihkan najis yang melekat di tubuh kita itu. Oke, anak-anak soleh-soleha, selanjutnya Ustadz akan menambahkan sebuah video tentang etika masuk ke WC. Perhatikan, simak dengan baik, dan tonton videonya sampai habis. Akan kutangkap kalian. Aduh, perutku sakit. Aduh. Hei Pot, kamu kenapa? Hai teman-teman, aku pulang dulu ya. Ada urusan penting. Urusan penting? Urusan penting apa? Tahu? Aduh, ada orang lagi. Hei, siapa di dalam? Cepat. Ternyata kamu, Laras. Ayo cepat keluar. Ipot, kenapa sih kamu? Aduh, ayo cepat. Aduh, sakit sekali. Lumayan sambil menunggu Ipot.
Doni, mana bolanya? Katanya mau ambil bola. Lama benar. Oh iya ya. Maaf teman-teman, bolanya disimpan oleh Ipot. Sekarang dia lagi pup. Sudah, ambil saja bolanya, biar Ipot menyusul saja nanti. Iya, tunggu sebentar ya. Aku tanya Ipot dulu di mana bolanya. Ya sudah, sana cepat. Oke deh. Senang betul si Ipot. Pot, udah belum? Belum, sedikit lagi. Lama betul dari tadi. Kita mau main bola nih. Bolanya ditaruh di mana sih? Di kamar dekat lemari. Ya sudah, aku ambil ya. Iya. Lama betul si Doni. Doni, cepetan. Iya, sebentar. Pot, kok tidak ada? Tidak ada, kemarin masih ada. Yang bener dong nyarinya. Jadi repot nih. Ngapain kamu masuk ke sini? Ayo keluar, tutup pintunya. Hei Doni, ngapain sih kamu teriak-teriak dari luar begitu? Memaksa masuk lagi. Apa tidak bisa menunggu sampai Ipot selesai? Apa sih kamu anak perempuan? Mau ikut campur urusan orang saja? Heh, dengar ya. Memangnya kalau anak perempuan tidak boleh mengingatkan yang baik? Memangnya aku berbuat yang tidak baik? Aku sudah berbuat apa coba? Tadi aku lihat kamu mengobrol dengan Ipot dari luar kamar mandi. Emang nih Doni, ngajak ngobrol terus dari tadi. Habis, kamu lama sekali. Sudah. Memangnya kenapa sih Laras? Habis, mereka itu kalau dikasih tahu yang baik-baik tidak mau mendengarkan. Dasar nenek cerewet, sukanya mengadu terus. Iya, sudah. Sekarang Laras ceritakan ada masalah apa? Itu, si Ipot masuk WC tidak ada adabnya. Tidak berdoa. Bercakap-cakap. Bernyanyi dan bersiul. Sudah gitu, air kamar mandi dibiarkan meluap. Kan sayang. Ada apa sih? Ada apa lagi? Lama sekali kamu, Pot. Sorry. Kalian tidak tahu ya, sebenarnya ada loh adab masuk, keluar, dan selama berada di dalam WC. Masa? Yang benar. Aku tidak tahu. Baiklah, kalau begitu, bagaimana kalau kita saksikan bersama-sama? Halo Magic! Adab masuk, keluar, dan selama di dalam WC. Sebelum melangkah masuk ke dalam WC, bacalah ta'awuz dan doa masuk WC terlebih dahulu agar kita terlindung dari setan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Sebelum masuk ke WC, periksalah. Jangan sampai ada tulisan Allah dan ayat Al-Quran yang terbawa ke dalam WC. Masuk kamar mandi dimulai dengan kaki kiri. Tutup rapat dan kunci pintu WC agar tidak ada yang mencoba masuk saat kita buang air. Jangan lupa menyiapkan air yang cukup untuk beristinja dan gunakan air secukupnya. Jangan buang air sambil berdiri. Jangan sampai menyebut nama Allah dan jangan berbicara, bersiul, ataupun bernyanyi di dalam WC. Jangan beristinja dengan menggunakan tangan kanan. Gunakan tangan kiri untuk beristinja. Buanglah kotoran sampai benar-benar tuntas, tetapi janganlah berlama-lama di dalam WC. Kemudian keluarlah dengan mendahulukan kaki kanan. Lalu membaca doa keluar dari WC. Gufronaka. Oh begitu, aku baru tahu. Makanya kamu harus banyak membaca dong. Itu tadi adalah animasi tentang etika-etika masuk WC. Nah, Anda bisa mempraktekannya atau mencontohkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, Ananda, hari ini kita tidak ada tugas ya. Nah, walaupun tidak ada tugas,
tapi Ananda harus tetap semangat dalam belajarnya. Biasakan membaca dan menulis. Rajin membaca, kita pun pintar. Nah, jangan lupa juga menghafal Qur'annya. Tingkatkan hafalannya, rajin-rajin setorannya, dan jadilah kebanggaan orang tua. Oke Ananda, sekian penyampaian Ustadz hari ini. Jika ada salah kata Ustadz, minta maaf, dan kepada Allah Ustadz memohon ampunan. Jika ada pertanyaan, silahkan WA Ustadz. Untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, marilah kita melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustadz tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.